Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Alireza Firoza yang akan melawan Giga Kuparaje. Ini adalah pertandingan Alireza ketika umur 14 tahun. Dia lahir di Iran, tepatnya di 2003, yaitu 18 Juni di kota Iran. Mari kita saksikan pertandingannya. Putih dipegang oleh Alireza dan hitam oleh Giga. Putih maju dengan pion di E4, King's Pawn Opening. Dijawab pion di C5 dan terbentuklah Sicilian Defense. Kuda di F3 dan hitam pion di E6. Dijawab putih dengan pion di D4 mengajak pertukaran dan di sini diterima hitam dan kembali dimakan dengan kuda putih di D4. Pion hitam maju di A6 dibalas dengan gajah ke D3, direspon pion di G6, dibalas dengan kuda di C3, dilanjutkan hitam melakukan fianchetto gajah di G7, dijawab dengan gajah ke E3 mempertahankan kudanya. Di sini kuda hitam ke E7 sekaligus persiapan untuk raja rokade pendek dan direspon putih dengan menteri maju di D2 dengan persiapan untuk rokade panjang maupun bisa rokade pendek. Hitam melakukan rokade pendek dan kuda ke F3 mungkin dengan tujuan akan mendorong gajahnya ke titik H6, setelah itu baru mendorong pion. Dan ini adalah permainan biasa yang dilakukan oleh Grandmaster. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di D5 mengajak pertukaran dan di sini direspon putih dengan gajah ke H6 mengajak pertukaran juga. Hitam menggeser rajanya di C6 membantu penyerangan, dibalas dengan pion putih di H4 sesuai ide awal. Pion makan pion di E4 dan di sini dimakan dengan kuda putih di E4. Hitam melanjutkan dengan menteri ke A5 dengan mengganggu menteri putih yang sedang fokus menyerang di sayap kanan. Maka dari itu putih simpel saja menutup dengan pion di C3 dan dijawab dengan kuda di E5. Dan di sini hitam gajahnya dimakan gajah putih di G7 dan sebelum gajah dimakan kuda inisiatif makan kuda di F3. Simpel saja di sini putih makan kuda dengan pion di F3 dan dilanjutkan raja makan gajah di G7 dan sesuai strategi awal yaitu mendorong pion di peraduan di H5. Di sini kuda ke G8 dengan mengamankan petak penting yang akan diisi menteri ketika pion sudah makan. Maka dari itu putih menjawabnya dengan rokade panjang sekaligus mengorbankan pion. Di sini hitam respon dengan pion maju di E5, dijawab dengan pion makan pion dan di sini dimakan dengan pion di G6. Putih melanjutkan dengan menggeser gajahnya ke C4, ancaman pada kuda yang melindungi sisi H6. Maka dari itu direspon putih atau hitam dengan menteri ke C7 dan di sini hitam tahu strategi yang akan dijalankan putih yaitu mendorong menteri di titik ini karena akan terjadi skakmat. Mari kita coba, yaitu misal dengan menteri makan tidak menempatkan titik di C7, maka yang terjadi adalah menteri akan melakukan skak, itu dimakan dan akan dimakan kembali dengan benteng. Dan di sini misal ditutup dengan kuda, maka makan saja. Misal raja turun, maka akan terjadi skakmat dalam satu langkah. Maka dari itu kita kembali di sini. Hitam menjawab dengan menteri ke C7 dan sudah pasti ini permainan Grandmaster yang tidak akan mungkin melakukan blunder seperti di pos ronda. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke G5, dijawab dengan gajah ke F5 mengancam kuda
Sekaligus di langkah ke-19 putih sebenarnya sudah mengorbankan gajahnya. Dijawab dengan benteng makan di H7. Langkah menarik yang dilakukan oleh Ali Reza, dan setelah raja makan maka kembali disekak di H1. Raja wajib geser ke G7 dan di sini dilanjutkan menteri ke H4 dengan tujuan mendorong ke titik H7. Antisipasi hitam adalah dengan benteng ke F7, yaitu membuat tempat pelarian raja, dan direspon dengan menteri ke H8 sekak. Raja menghindar ke sesuai tempat yang sudah diplanningkan, dan di sini gajah makan benteng gratis atau penukaran kualitas, dan di sini dimakan kembali dengan menteri hitam di F7, benteng ke H7, ancaman pada menteri hitam. Menteri naik ke E6 dan membuat sekak dengan menteri di G7, dan di sini raja wajib geser ke E8, dan teman-teman bisa menebak kemanakah langkah putih yang akhirnya membuat hitam menyerah. Oke, setelah teman-teman pause, mungkin jawaban teman-teman bisa benar, yaitu putih menjawab dengan kuda ke D6. Di sini hitam wajib memakannya, karena kalau raja geser ke titik ini maka akan terjadi sekak mat, dan jika dimakan maka yang terjadi adalah sekak. Raja wajib geser dan kembali disekak, dan ini adalah sekak mat. Setelah ditutup maka akan terjadi sekak mat untuk hitam. Maka pada pertandingan ini dimenangkan oleh Ali Reza Firoza. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini, pertandingan catur dunia. Nanti kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.